Apa kabar teman-teman pendengar sekalian? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Goes. Kring 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 Goes mengajak teman-teman untuk jelajahi Taiwan. Dan semoga saja dengan informasi Goes yang hadir di hari ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Nah, kita yang berada di akhir bulan Oktober, kira-kira wisata apa yang bisa kita nikmati, rencana perjalanan yang bisa mengajak orang-orang terdekat atau keluarga kita dan juga anak-anak kita. Di Taiwan kini yang terkenal dengan panorama silver grass atau yang disebut dengan rumput ilalang atau miscanthus yang sangat digandrungi oleh masyarakat kini, bahkan beberapa waktu yang lalu ya, untuk kawasan Taipei, tepatnya di Gunung Yangmingshan yang sudah macet karena dipenuhi dengan pengunjung. Berbondong-bondong orang ke sana sambil mendaki gunung, berolahraga dan juga menikmati udara yang segar serta mendapatkan momen foto yang indah dan menyenangkan. Nah, saat angin musim gugur bertiup kencang, dibarengi dengan rumput silver grass yang ada di pegunungan Yangmingshan Taipei mulai bergoyang, menandai kedatangan resmi musim rumput berwarna perak ini, silver grass, yang di bagian utara Taiwan. Sebenarnya dari utara hingga selatan Taiwan ada beberapa titik-titik yang juga menjadi perhatian dari masyarakat yang suka mendaki gunung atau juga mencari foto, berburu foto, dan mereka juga akan mendatangi ke lokasi tersebut. Kurang lebih mulai dari bulan September hingga November setiap tahunnya, di mana ilalang yang mulai semakin lebih tinggi dan ditambah dengan rumput-rumput yang berwarna perak agak putih keemas-emasan mulai menyelimuti puncak gunung. Dan tentunya panorama yang indah, alam, dan sangat menarik banyak wisatawan ke puncak untuk menikmati pemandangan yang indah menakjubkan. Teman-teman bisa bayangkan ya, hamparan yang cukup luas dengan angin sepoi-sepoi bertiup dan membuat rumput bergoyang, ditambah lagi dengan rumput yang berwarna batangnya warna hijau, kemudian pada bagian ujungnya tepinya berwarna putih atau juga ada yang menyebut sebagai warna silver atau perak. Dan kondisi inilah yang menarik banyak wisatawan ke puncak gunung untuk menikmati panorama yang indah. Dan pada tahun 2025, tahun ini, menikmati pemandangan gunung musim gugur dan dengan perspektif yang berbeda. Mempertimbangkan juga di Taipei sendiri ada rute pendakian Taipei Grand Trail ke dalam perjalanan kita akan lebih menyenangkan. Kemudian juga memang kita tidak hanya menikmati panorama yang alam yang indah, tetapi kita juga sekaligus juga bisa berolahraga. Dan beberapa puncak-puncak tinggi yang ada di kota Taipei seperti Gunung Qixing, dan di mana juga bisa merasakan panorama alam yang paling ikonis di pinggiran kota. Nah, dari pemerintah kota Taipei di mana sudah membuat rute pendakian yang dikenal dengan Taipei Grand Trail, di mana belum lama ini Amina juga sempat menyampaikan di dalam acara Goes. Teman-teman bisa kilas balik ya, bisa mendengarkan ulang. Dan pemerintah yang menghubungkan kondisi perkotaan dan juga hutan yang ada di Taipei ya. Dan di mana dengan transportasi bis umum, bahkan juga ada MRT baru naik ya bis umum, kemudahan transportasi untuk menjangkau beberapa trek pendakian. Dan trek pendakian ini juga tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing, kemampuan masing-masing. Kita juga bisa melihat apakah hendak jalan jauh atau pendakian yang lebih banyak tanjakan, jadi banyak yang bisa dipilih. Dan ada 8 bagian dengan total 92 km di mana mengelilingi kota yang ada bagaikan rantai hijau. Dan setiap tahunnya juga menarik ribuan pendaki untuk ikut serta dalam Taipei Grand Trail ini. Dan bagi yang berhasil menyelesaikan ke-8 bagian tersebut, juga masih ada hadiah yang bisa mereka minta dengan kota Taipei. Tentunya juga perlu melakukan pendataan atau pencatatan, dan dari pihak panitia yang mengetahui bahwa pendaki tersebut sudah berhasil menyelesaikan
mendapatkan 8 bagian, maka juga bisa mendapatkan souvenir, hadiah dan juga sertifikat. Nah, ini tentunya ada beberapa bagian-bagian yang juga cukup direkomendasi sebagai rute terindah. Contohnya adalah melewati puncak Gunung Qixing, puncak timur Len Shui Keng dan juga Qingtian Kang, dan sebelum akhir sampai di Feng Kui Kou, dan di tempat inilah yang menjadi titik yang terindah. Dan kemudian untuk keseluruhan pendakian berkisar 13 km yang dapat membutuhkan waktu selama 6 hingga 8 jam. Dan di mana para pendaki tidak hanya bisa menyaksikan landscape vulkanik yang cukup indah, kemudian masih ada uap dari Gunung Qixing yang sangat spektakuler, dan juga menikmati panorama menakjubkan dari punggung gunung, puncak gunung, kemudian juga tempat-tempat di mana silvergrass atau miscanthus ini yang tumbuh dengan lebat dan kemudian bergoyang, berkilauan pada musim gugur. Dan bagian klasik dari Taipei Grand Trail ini, pada bagian ketiga ini yang juga memadukan landscape vulkanik, padang rumput yang luas, serta panorama kota, menjadikan pilihan yang tepat bagi pemula yang mencari pendakian jarak jauh yang juga cukup menantang. Kemudian Gunung Qixing yang terbentuk oleh letusan gunung berapi juga memiliki 7 titik puncaknya. Puncak utamanya dengan ketinggian 1120 meter bukan hanya titik tertinggi di Taipei, tetapi juga tujuan pendakian paling ikonis yang ada di bagian utara Taiwan. Dari punggung gunung, kemudian juga panorama yang menawarkan pemandangan Gedung Taipei 101 dan juga beberapa gedung pencakar langit yang ada di kota Taipei yang tidak tertandingi. Kemudian di sisi utara bisa terlihat muara Sungai Tanshui dan juga dermaga nelayan, dan kita juga bisa menyaksikan panorama alam dan juga kota. Tentunya dengan perencanaan perjalanan yang baik juga bisa singgah di Len Shui Keng atau Qingtian Kang untuk mengagumi hamparan rumput dan juga kawanan ternak sapi, dan teman-teman juga bisa berjalan di setapak ketika rumput silvergrass ini yang sudah mulai bermekaran menyerupai ombak seputih salju yang sedang tertiup oleh angin, menambah indahnya suasana indah untuk pendakian ini. Dan bagi teman-teman adalah seorang hiking atau hanya sekedar menikmati suasana musim gugur di puncak gunung, rute ini pasti sangat membuat perjalanan semakin menyenangkan. Di musim gugur ini, mengapa kita juga tidak mencoba untuk berwisata ke atas gunung dengan sedikit effort, artinya juga harus latihan stamina karena banyak anak tangga yang harus dilalui, atau kita juga bisa memilih rute yang lebih mudah, kemudian juga naik ke atas puncak gunung di bagian utara untuk menikmati panorama lerumputan atau ilalang yang dikenal dengan silvergrass yang sangat indah. Dan di sini Amina juga melaporkan ada 11 titik yang juga sangat direkomendasi kepada teman-teman untuk menikmati panorama silvergrass yang ada di bagian utara. Ada beberapa titik, kemudian bagian New Taipei, lalu juga di bagian tengah dan selatan. Untuk di Yangmingshan sendiri ada beberapa puncak gunung yang juga bisa menikmati panorama ini, mulai dari Qingtian Kang, Dachun Santing, lalu juga Xiaoyouken dan lain-lain, di mana tempat ini juga mulai dipadati dikunjungi oleh wisatawan untuk menikmati panorama silvergrass. Kemudian di New Taipei sendiri juga ada Puyenting, di mana tempat ini ada di sepanjang perjalanan Ruishuang Gonglu, dan tempat ini yang sudah dipenuhi dengan rumput ilalang yang cukup tinggi
Dan di tempat ini juga ada satu tempat ya yang paling terkenal, yaitu tempat pavilion untuk istirahat ya, yang dikenal dengan Puyenting, di mana artinya adalah balai atau tempat istirahat yang tidak membosankan. Kemudian dibarengi dengan sisi kiri dan kanan jalan sepanjang jalan tersebut yang sudah dipadati dengan silver grass yang putih, dan pada saat tertiup angin akan memberikan nuansa yang sangat romantis. Saat mata memandang di hamparan yang luas di sepanjang jalan tersebut, nah seakan-akan juga pandangan mata menikmati keindahan yang tidak membosankan. Dan untuk di kota New Taipei sendiri masih ada puncak gunung Sanqiaopu, di mana tempat ini ada jalan setapak untuk naik hingga ke atas gunung Tatongsan, kurang lebih memakan waktu 25 menit hingga sampai di Sanqiaopu dan merupakan puncak gunung. Di tempat ini juga sangat indah sekali untuk menikmati panorama silver grass. Kemudian masih ada Caoling Kutao. Tempat ini yang juga cukup terkenal bagi mereka yang hendak istirahat untuk menghirup udara segar sambil berolahraga di atas puncak gunung. Tentunya juga perlu sedikit stamina ya hingga naik ke atas puncak Caoling Kutao. Dan di beberapa tempat lain seperti juga di Hsinchu, di Miaoli, lalu juga di wilayah selatan dan juga Pingtung Kaohsiung, dengan lahan yang diliputi oleh silver grass ini, bahkan selain dari miscanthus masih ada rumput bulu, dan di mana rumput bulu ini yang berwarna kemerah-merahan sangat indah sekali, sangat menakjubkan dan disukai oleh masyarakat untuk mendapatkan foto di tempat tersebut. Kemudian Amina juga hampir ketinggalan, yaitu di bagian tengah Taiwan, yakni di Taichung. Ada Taman Sentral Taichung di beberapa titik seperti di Mochahu dan juga Qishizhan. Tempat ini juga cukup diminati oleh orang-orang untuk berfoto dan foto mereka yang sudah terupload di jejaring sosial, sehingga membuat kedua objek wisata ini semakin terkenal. Ditambah lagi dengan bertiupnya angin di musim gugur, ada beberapa taman-taman yang sudah dipenuhi dengan rerumputan liar, meskipun liar tetapi sangat indah. Termasuk juga di Central Park yang ada di kota Taichung ini juga ada bukit-bukit kecil yang sangat indah sekali dipenuhi oleh rerumputan, sehingga tempat ini juga menarik perhatian. Nah, teman pendengar, setelah Anda yang mendengarkan beberapa tempat-tempat untuk menikmati miscanthus, apakah teman-teman juga tergugah hatinya untuk naik ke atas puncak gunung melihat panorama ini ya? Ya, miscanthus atau yang dikenal dengan alang-alang berwarna abu-abu atau agak putih-putih, dan ada yang menyebut sebagai warna perak, silver, dari angin musim gugur yang memberikan nuansa musim yang lebih mendalam. Tentunya di puncak Yang Mingsan dengan hamparan rumput perak yang bermekaran mulai bergoyang ketika tertiup angin. Rumput yang tengah bergerak sangat selaras serasi dan bergoyang dengan indah, melambai-lambai seolah-olah mereka sedang menyikap tirai musim. Silver grass atau kita sebut sebagai rumput perak atau miscanthus atau rumput raksasa tumbuh di dataran dan di lereng gunung dataran rendah di seluruh Taiwan. Untuk kehidupan siklus tanaman ini berbeda dari kebanyakan tanaman lainnya. Setiap musim gugur, sebagian besar tanaman mulai menggugurkan daunnya dan burung-burung bermigrasi ke selatan untuk musim dingin. Tetapi gumpalan rumput perak ini mulai bermunculan. Menjelang akhir musim gugur, seluruh lereng gunung dipenuhi dengan rumput-rumput yang berwarna merah menyala. Kemudian di musim dingin, kita juga bisa melihat kilauan emas kemerahan dari gumpalan tersebut yang mulai memudar, berubah menjadi putih. Saat tertiup angin musim dingin, warna putih bermunculan di antara dedaun berwarna kuning dan perak dengan menampilkan panorama yang sangat luar biasa. Silver grass yang sedang bermekaran juga memberikan kesan bahwa keindahan sedingin es. Rumput perak atau silver grass ini tumbuh di lereng gunung, tumbuh di dataran. Tidak berdaun dan tidak bercabang, tetapi tidak ada yang bisa diandalkan
membungkuk saat angin tertiup. Silvergrass tumbuh di lingkungan yang keras dan tidak berbunga, hanya berkibar saat tertiup angin untuk menyambut musim gugur dan musim dingin. Teman pendengar, demikianlah wisata kita di hari ini, wisata Silvergrass. Semoga menghibur. Aminah pamit dulu dan kita berjumpa di lain waktu.